Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Di episode sebelumnya, Kang Dagol sedang menceritakan ketika Mbah Walang dan Kiai Muda yang mengobati Mang Jaka. Kemudian karena kondisinya sudah baik, mereka selanjutnya ngobrol bersama orang-orang yang berada di sana di ruang tengah di rumah Mang Jaka itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga ka sadayana cara ketan. Raga Sukma season kedua episode ke-15. Kemudian Kiai itu melanjutkan perkataannya. Nah, jadi bapak-bapak, kalau menurut saya mah ini Mang Jaka kondisinya akan segera membaik, jadi tidak perlu khawatir. Tapi untuk makanan yang harus dikonsumsi harus dijaga, jangan sampai istilahnya memakan makanan yang sembarangan. Itu pun harus diperiksa dulu, jangan sampai memakan makanan yang asal lah gitu. Kalaupun nanti dikasih makan, dikasih bubur dulu ataupun makanan-makanan yang cair-cair dulu, jangan sampai yang diberikan makanan yang terlalu keras lah, karena kondisi lambung ataupun perutnya ini ada luka atau lain sebagainya karena akibat penyakit yang sebelumnya. Tunggu, Yai, kata Mang Obon mengelak. Ya, ada apa Mang Obon? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Mang Jaka ini? Saya kira ini penyakitnya aneh lah gitu, sampai gini ya. Sebelumnya itu terjadi juga kepada kakaknya Mang Jaka ini, saudara gedenya lah, bahwa dia itu memiliki kejadian yang sama, sampai muntah darah seperti ini, tapi sampai tidak bisa ditolong lagi nyawanya. Dan ini juga mirip-mirip lah dengan Mang Jaka. Jadi Kang Obon deh jadi penasaran gitu. Ini deh penyakitnya penyakit apa? Apakah benar itu karena guna-guna ataupun teluh ataupun korban pesugihan merejit ataupun teluh? Pengen tahu aja lah gitu Kang Obon teh. Yang saya tahu mah ini karena teluh merejit. Cuman teluh merejit ini bisa disebut juga santet, tapi santetnya berbeda dengan santet yang sifatnya guna-guna ataupun jin. Jadi susah juga menjelaskannya. Bagaimana ini kasepuhan Mbah Walang? Mungkin Mbah yang lebih tahu. Kemudian Mbah Walang pun menjawab pertanyaan dari Kiai itu. Sama Ujang saja dijelaskan. Abah mah sudah tua. Kata Abah juga Abah sudah menyerahkan. Abah rasa pengetahuan Ujang hampir sama dengan Abah. Kalaupun nanti ada yang kurang sepamadegan atau satu pikiran dengan Abah, nanti Abah akan menjelaskannya atau melengkapinya gitu. Silakan jelaskan saja Ujang. Jangan sampai ada istilahnya pertanyaan, kecurigaan, atau jangan bahasa kasarnya mah disumput-sumput di dinding keliro sintang siloka. Artinya tidak dijelaskan dengan sebagaimana mestinya supaya semuanya jelas gitu. Nah gitu benar. Mbah. Jadi supaya semuanya orang-orang di sini tidak salah paham lah. Tidak banyak pertanyaan. Kalau dijelaskan mah ameh puguh lah.
Ya. Ya sudah tuh Mang Obon teh, jangan menyelah saja, jangan ini ngomong saja, dengarkan ini, mendengarkan saja ini. Pak Yai mau berkata, gitu kan Pak Yai, kata Pak RT menyela obrolan dari Bang Obon. Oh ya sudah, kalau begitu mah begini yang saya ketahui mah ya. Dahulu kala orang-orang di zaman dulu, sepuh-sepuh orang tua kita dulu itu suka mendapatkan gangguan apa yang disebut dengan hama. Pada waktu itu hama yang sering menyerang dan mengganggu tanaman pertanian adalah tikus. Kemudian para tetua, para sesepuh berembuk dan menciptakanlah satu istilahnya cara untuk menghentikan hama tikus tersebut, di antaranya dengan menggunakan werejit teluh. Konon katanya seperti itu. Kalau di daerah saya beda lagi istilahnya di tanah Malaka sana. Tapi kalau di sini di daerah Sunda ini terkenalnya dengan teluh werejit atau werejit teluh. Berbeda nanti dengan apa yang disebut dengan santet, walaupun pada akhirnya santet pun kadang-kadang menggunakan werejit teluh ini juga. Nah, penjelasannya seperti ini. Secara umum santet itu adalah suatu kondisi untuk mencelakai atau membuat sesuatu terjadi kepada seseorang dengan cara tidak diketahui, atau dengan istilah lain katanya dengan cara goib. Bagaimana misalnya mencelakai seseorang dengan cara goib? Apakah itu misalnya diberikan penyakit, misalnya tidak bisa bergerak dengan cara mengikat satu boneka yang sudah diberikan mantra-mantra. Jadi ketika boneka tersebut terikat, maka targetnya juga akan merasa tubuhnya seperti terikat, tapi secara goib, secara tidak bisa dilihat. Nah, ilmu ini kalau diistilahkan dalam pengetahuan Islam ada yang disebut dengan tapi bukan dalam artian dalam agama ya, tapi orang-orang Arab ini menyebutnya sebagai ilmu sihir. Itu pun terjadi ketika Rasulullah terkena suatu sakit, penyakit yang diakibatkan memang karena istilahnya ada guna-guna seperti ini. Nah, caranya ya mudah saja, kita memohon perlindungan kepada Tuhan kita, kepada Sang Maha Kuasa terhadap kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melindungi kita dari gangguan-gangguan kejelekan makhluk-makhluk ini. Terutama ilmu sihir ini memang dibantu oleh para istilah nama jin ataupun setan ataupun iblis. Tapi itu masa dulu. Untuk mencapai tingkatan-tingkatan yang seperti itu, ilmu sihir pun banyak sekali ritualnya. Untuk sampai memanggil jin ataupun setan ataupun iblis yang bisa keluar istilah nama dari dunia mereka, memberikan pengaruh kepada dunia manusia. Tidak sembarangan jin ataupun iblis ataupun setan yang bisa melakukannya. Begitupun ketika ada orang yang ingin mengundangnya, tidak semuanya bisa. Jadi kalau istilahnya sihir yang benar-benar sihir itu ada, tapi tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Nah, di daerah kita pun banyak hal yang seperti itu. Ada yang disebut ilmu santet, ilmu werejit, ilmu teluh, dan lain sebagainya. Untuk ilmu teluh ini, nah di daerah kita itu tadi yaitu pada awalnya adalah untuk mengendalikan hama tikus dengan cara memberikan racunnya racun teluh.
diistilahkan seperti itu atau sejenisnya, yang disatukan atau dicampur dengan beberapa bahan makanan sehingga para tikus-tikus itu memakan makanan yang sudah terkena racun ataupun teluh itu. Yang selanjutnya tikus-tikus ini akan mati karena sudah memakan racun. Nah, sampai di sini kita bisa mengerti bahwa teluh itu pada dasarnya adalah racun. Bagaimana dengan werejit? Nah, werejit ini pun hampir sama dengan racun juga. Namun, biasanya dalam mengantarkannya bisa menggunakan cara-cara yang dijelaskan oleh para orang tua itu dengan menggunakan sistem jarak jauh atau diantarkan oleh makhluk-makhluk gaib. Makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, seperti dengan bantuan jin dan lain sebagainya. Sejak zaman dulu sebenarnya hal ini adalah suatu usaha, karena di zaman kerajaan dulu, di zaman karaton, di zaman para raja-raja terdahulu itu ada yang disebut tentara-tentara demit ataupun tentara-tentara gaib. Tentara-tentara gaib ini bukan berarti tentara jin ataupun tentara siluman dan lain sebagainya, tapi adalah tentara-tentara yang terlatih, yang bisa memiliki kekuatan ataupun ilmu, sehingga pergerakan mereka dalam berperang itu tidak bisa diketahui atau diprediksi oleh orang-orang tentara-tentara lawan yang sedang bertarung. Boleh dibilang tentara rahasia lah, disebut juga prajurit ataupun tentara demit. Seiring berjalannya waktu, tentara-tentara demit ini ada yang memang masih bertugas, ada yang memang istilah nama tidak bertugas lagi. Kemudian ada orang-orang yang belajar dengan ilmu ini, sampai kemudian ya tidak semua orang yang memiliki ilmu kademitan, ilmu dari tentara-tentara demit ini ada yang menggunakannya juga dengan hal yang baik, dan pula ada yang digunakan dengan hal yang buruk, terutama karena kebutuhan dan kepentingan manusia masing-masing. Dan itu kita tidak bisa menolaknya, karena keahlian mereka ini yang bisa bergerak, yang tidak bisa diketahui oleh keumuman manusia biasa, karena memang mereka terlatih sangat baik. Nah, werejit ataupun teluh ini kemudian diantarkan kepada targetnya dengan tanpa diketahui. Kalau masalah jin mah saya tidak bisa menjelaskan, tapi ini mah masalah demit, karena ulah manusia juga. Itu saya berpikirnya seperti ini. Itu sepengetahuan saya dari guru-guru saya, dari orang-orang tua saya dulu. Nah, jadi ilmu santet kalau sepengetahuan saya tidak jauh bedanya dengan ilmu werejit atau ilmu teluh yang menggunakan racun untuk membahayakan atau memberikan sesuatu efek yang berbahaya kepada lawan ataupun targetnya. Cara yang mereka gunakan adalah dengan cara demit ataupun menggunakan orang-orang suruhan yang sudah terlatih. Untuk masalah jin dan ini dan itu mungkin Mbah Walang akan bisa menjelaskannya, tapi ini mah hanya sepengetahuan saya saja. Begitulah Pak Yai ini menjelaskan pengetahuannya. Gitu ya Pak Yai. Jadi sebenarnya Mang Jaka ini terkena racun, sejenis racun. Tapi bagaimana caranya racun itu bisa masuk ke dalam tubuhnya ataupun perutnya Kang Jaka ini ya? Saya jadi penasaran. Nah, kalau itu saya kurang tahu, tapi harus ada penyelidikan tersendiri. Harus diteliti lah gitu Mang, kata Kiai itu menjelaskan. Tapi kan tadi juga katanya ini mah, kata Yang Yai juga ini masih pendapatnya Yang Yai itu karena racun. Nah, istilah nama bisa dimengerti lah oleh akal, walaupun ya kalau di masyarakat kita mah ini pasti akan gegernya dengan kata korban pesugihan,
karena santet, karena teluh, dan juga teluhnya juga dalam artian bantuan jin kalau di masyarakat mah. Tapi lah gitu mah terserah mereka lah mau mengartikannya seperti apa. Yang jelas mah geningan secara ya penjelasan dari Jang Yai mah seperti ini. Tapi bagaimana ini menurut Bah Walang? Apakah penjelasan dari Jang Yai ini bisa mengerti sama gitu, sama dengan pemikiran Bah Walang juga? Kemudian Mbah Walang pun berkata, begini ya Sujang, apa siapa rambut, aduh Obon, kalau menurut Abah mah memang Abah juga berpikir seperti itu, bahwa yang terjadi adalah karena teluh warjit. Yang terjadi kepada Mang Jaka mah ini karena teluh warjit akibat racun dan sejenisnya. Bagaimana caranya bisa masuk? Itu juga Abah tidak tahu. Apakah itu karena ulah manusia yang sengaja? Apakah karena memang diantarkan oleh makhluk-makhluk gaib? Tapi sejauh ini Abah tidak bisa melihat adanya gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang terjadi sama Mang Jaka mah. Dan memang seperti itu yang Abah rasakan. Jadi bisa disimpulkan yang terjadi sama Mang Jaka mah ini karena teluh warjit akibat racun. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau dengan terjadi kepada orang lain? Apakah karena gangguan jin ataupun sama seperti sekarang karena racun? Abah juga tidak bisa menjelaskan dengan benar-benar jelas karena harus diperiksa ketika kejadiannya. Apakah ini karena gangguan jin-jin jahat, makhluk-makhluk gaib, atau karena memang racun yang digunakan seperti yang terjadi sekarang kepada Mang Jaka ini? Kalau gitu mah ngabuntut bangkung atau Bah. Tidak jelas gitu. Jadi tidak ada jawaban yang pasti. Kamu mah Obon sudah dijelaskan kan tadi sama Mbah Walang sama Jang Yai. Kalau yang terjadi kepada Mang Jaka mah itu karena racun warjit. Jadi harus diobati dengan ramuan-ramuan ataupun obat yang tepat. Adapun yang terjadi kepada orang lain mah itu gak tahu berenang Mbah Walang ataupun Jang Yai juga. Apakah itu karena memang gangguan makhluk-makhluk gaib atau terjadi sama seperti Mang Jaka karena ulah manusia juga. Yang jelas begini, Obon, kita berpikirnya harus realistis lah bahasa sekarang mah. Kita harus berpikirnya secara kartiku akal lah. Bisa dijelaskan secara akal manusiawi. Artinya semua yang terjadi bisa ada penjelasannya. Tinggali saja, lihat saja yang memang nyata, yang bisa dilihat secara nyata. Karena mau tidak mau manusia memiliki kekurangan dalam menjelaskan sesuatu. Itu dia maksudnya. Kan kalau tidak jelas ataupun jadi kabuntut bangkung seperti ini, nanti informasi ke masyarakat juga akan berbeda-beda. Mereka tetap saja akan menganggap ini karena guna-guna ataupun korban pesugihan. Kata Mang Obon berkata lagi. Selanjutnya Kang Lebe pun melanjutkan perkataannya. Atuh peduli amat kamu teh Obon. Peduli amat kamu dengan pendapat atau anggapan orang-orang. Nah orang-orang mah seperti itu dari dulu juga. Dijelaskan A berpikirnya jadi A B atau A plus atau A min. Artinya ketika dijelaskan merah malah jadi merahnya berkurang atau ditambah atau dicampur dengan merah yang lainnya.
Dah, sifat manusia mah seperti itu. Mereka akan kekeh ataupun akan berusaha mempertahankan pendapatnya dalam menafsirkan sesuatu. Kalau mereka menganggapnya ini karena ulah guna-guna atau istilah nama akibat dari orang dolim yang dibantu makhluk gaib seperti jin, ya sudah terserah mereka. Hanya saja pada saat ini baik Jang Yai ataupun Mbah Walang sudah menjelaskan kepada kita bahwa yang terjadi kepada Mang Jaka ini diakibatkan karena teluh racun warajit. Artinya masih ulah manusia, hanya saja manusianya sepertinya manusia demit atau orang-orang yang memiliki ilmu pergerakan, ilmu yang terlatih sehingga tidak bisa diketahui pergerakan mereka oleh kita yang biasa-biasa saja. Begitulah pokoknya nama meren, singkat nama Obon. Gitu ya, makasih mau lebih tuh. Waktu terus berlalu, tidak terasa terdengar dari kejauhan tabuhan beduk terdengar menandakan waktu subuh telah tiba. Orang-orang di sana pun kemudian menyempatkan diri untuk sholat subuh dengan berjamaah di musola di sekitar perkampungan hilir itu. Kampung hilir lembur handap. Kemudian setelah sholat, Mbah Walang mengundang Pak Kiai untuk singgah di rumahnya. Karena memang kalau untuk pulang kembali ke kampung luhur itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Hal itu pun disetujui oleh Kiai itu. Selanjutnya, si Jalu pun meminta izin kepada bapaknya, yaitu Mang Obon, untuk ikut bersama-sama gurunya mengunjungi rumahnya Mbah Walang itu. Mang Obon pun mengizinkan si Jalu untuk ikut berkunjung ke rumahnya Mbah Walang. Namun Kiai muda itu menyarankan kepada si Jalu agar tidak ikut pada saat itu karena semalaman si Jalu ini sudah pulang pergi jauh untuk menjemputnya sampai di kampung Hanap ini. Begini Jalu, kalau menurut Akang mah gitu ya, kamu mah jangan dulu ikut. Nah merenan hari rumahna Mbah Walang mah kamu juga sudah tahu. Kamu istirahat dulu di rumah. Nanti kalau agak siang bolehlah nanti sambil bermain jemput Akang juga di rumahnya Mbah Walang, sambil Akang juga ingin melihat lagi kondisinya Mang Jaka. Bagaimana menurut kamu? Ya kalau begitu mah gimana Kiai aja. Ya udah kalau begitu mah Mang Obon saya pamit mau pulang dulu. Jangan itu atuh ke rumah bapak dulu atuh, kita sarapan dulu nanti agak siang. Bukan begitu teh di lemur pokoknya mah pengen pulang dulu. Gitulah, nanti lain kali kalau abah kesini bukan nolak rezeki ya ini Mang Obon. Nanti kalau kamu takutnya merepotkan, kalaupun tidak merepotkan abah mah pengen pulang dulu aja. Ayo Jang Yai, kita berangkat. Nanti dipaksa sama si Obon, suka abah mah orangnya
suka tidak payaan, suka kagok, ataupun tidak berani menolak seorang yang mau berbuat baik kepada Abah. Gitu, ayo kita pergi saja dulu. Nanti kesini lagi gampang Mang Obon. Nanti Mbah ke rumah Mang Obon lah. Nanti bisa ngelongok. Kalau begitu mah ya sudah tuh. Gimana? Mbah aja lah. Kalau gitu mah ya udah tuh. Ayo jalur kita pulang. Oh, biarin saja. Pak Yai mah sama Mbah katanya mau ke rumahnya Mbah Walang dulu. Ya Mbah. Selanjutnya mereka berempat pun berpisah. Mang Obon dan si Jaluk putranya pergi ke rumahnya, sedangkan Mbah Walang bersama Kiai pergi ke rumahnya Mbah Walang. Singkat cerita, Mbah Walang dan juga Kiai muda itu kemudian sampailah di rumahnya Mbah Walang. Di rumah itu Mbah Walang memang tinggal sendiri dengan tidak ada orang lain yang menemani. Namun di dekat rumahnya Mbah Walang terdapatlah putra bungsunya yang sudah menikah, yang memang terkadang suka melongok dan mengurusnya, namun tidak serumah dengan Mbah Walang. Setelah agak siang, Mbah Walang menyajikan kopi dan juga rebusan singkong yang disiapkan oleh menantunya untuk memberikan jamuan. Karena memang sebelumnya putrinya ini ataupun menantunya ini melongok kondisinya Mbah Walang sambil mengantarkan beberapa makanan. Begini yang Yai, Abah mah tetap masih penasaran apakah yang Yai ini benar-benar dari tanah Malaka. Karena yang Abah tahu, tidak sembarangan orang bisa mengetahui apa ilmu itu, teluh werjit dan lain sebagainya. Kalau memang Yai ini ingin menutupi sesuatu, Abah akan bisa sangat merahasiakannya. Tapi kalau Mbah yang Yai mau mengatakan sesuatu terbuka dengan Abah pun sedikit-sedikit sebenarnya sudah jelas siapa sebenarnya ujang Yai ini. Kemudian mendengar perkataan dari Mbah Walang itu dengan raut muka yang agak yang masih biasa. Raut muka tidak berubah, namun sedikit senyum tanda keheranan. Kiai itu selanjutnya berkata, sebenarnya saya juga tidak heran kalau Mbah bisa mencurigai saya seperti itu. Karena saya pikir Mbah ini bukan orang yang biasa. Bukan hanya sebagai orang yang disebut Mbah Dukun yang hanya memiliki pengetahuan di bidang perdukunan saja, tapi ada latar belakang yang saya juga sepertinya tertarik dengan Mbah ini. Ya, kita ini sama-sama mantan dari kesatuan Tentara Demit dari Kerajaan Pajajaran yang kini kalau bahasa Sunda nama tinggal wasna, karena sudah berbeda zaman, waktu berlalu dan para penguasa berganti. Tapi saya penasaran, dari manakah bahasanya kesatuan ataupun paguyuban kamu, Yai? Terima kasih
kalau sudah ditanya seperti itu. Dan itu pun saya juga penasaran dengan Mbah ini. Dari kesatuan ataupun dari Padepokan manakah sebenarnya Mbah ini. Kalau ditanya tadi, saya dari Padepokan mana? Memang benar, saya jujur, saya berasal dari Padepokan Malaka. Saya orang Sunda. Saya tinggal di Sunda dan memang pernah berguru di Malaka untuk mempelajari ilmu-ilmu kademitan yang diminta oleh ayah saya dulu. Karena beliau pun tentunya seorang punggawa kerajaan. Tapi selanjutnya ketika berakhirnya masa kerajaan Pajajaran, beliau pun menjadi orang biasa dan mengasingkan diri di kampung. Namun karena pergolakan politik masing-masing kerajaan, terutama ketika sekarang sudah datangnya bangsa-bangsa asing yang memiliki kapal-kapal besi, ayah saya ini meminta saya untuk mempelajari ilmu kademitan. Waktu berserang dan sekarang saya kembali ke tanah Sunda. Walaupun untuk sementara saya belum kembali lagi ke tempat asal saya. Jadi istilahnya saya masih ngumbara lah, masih ngalalana tinggal ataupun merantau di tanah kampung orang lain. Memang saya bisa merasakannya. Terima kasih kalau kamu sudah jujur. Tanda kejujuran itu adalah tanda kamu bahwa kamu pun sudah mempercayai kepada Mbah ini. Kamu sudah menitipkan suatu amanah, suatu rahasia tentang dirimu kepada Mbah. Oleh karena itu, Mbah pun harus bisa terbuka dengan apa yang kamu katakan tadi. Tapi terus terang, kejujuranmu itu pun bisa menjadi suatu kebohongan. Karena suasana politik di tempat ini, di negara Sunda ini, di Pulau Jawa ini, masih tidak ada tenang-tenangnya. Apalagi kerajaan-kerajaan yang masih memegang kebudayaan, kepercayaan agama-agama sebelumnya, dan juga selanjutnya terbentur dengan kerajaan-kerajaan yang sudah memeluk syariat Islam. Ini masih saling curiga. Boleh dibilang, kalaupun tidak terjadi peperangan, masih ada persaingan politik dan kekuasaan. Ditambah lagi, tadi memang kamu jelaskan bahwa sudah adanya orang-orang asing yang membawa perahu-perahu besi dan senjata-senjata logam yang dalam hal ini harus kita akui, kita sudah ketinggalan zaman, sudah jauh tertinggal oleh kemajuan-kemajuan mereka. Ya, tapi aku pikir tidak ada ruginya juga jika aku mengatakan hal sesuatu tentang diriku dari masa lalu. Karena aku sudah istilahnya berlepas dari semua masa laluku. Itu akibatnya nanti yang aku rasakan, apakah itu baik ataupun buruk, saya juga sudah bisa mempertimbangkannya. Kalau aku harus mengatakan padepokan atau kelompokanku, sebenarnya aku pun tidak memiliki kesatuan. Hanya saja orang tuaku dulu sering mengajarkan, menceritakan tentang pengalaman beliau dari ketentaraan ataupun sebagai tentara negara, punggawa negara. Sepertinya dalam hal ini kita masih ada satu kesamaan, yaitu daripada tentaranya Sang Hyang Prabu Pajajaran. Waktunya sudah cukup untuk video ataupun episode kali ini. Bagaimanakah
kelanjutan ceritanya. Silahkan disimak di episode-episode ataupun video-video sebelumnya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di antosku Kang Dagol. Wilujeng patepang deui permi.